Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya. Tentu saja cara berterima kasih yang tepat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah terus dan senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan melakukan apapun yang Allah perintahkan, mulai dari ibadah sunnah dan ibadah wajibnya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan agar kita semuanya bisa menjaga diri kita, keluarga, dan orang-orang terdekat kita. Nah, terkait dengan pelajaran pendidikan agama Islam minggu lalu, kalian telah Pak Bagus berikan gambaran serta sudah Pak Bagus minta untuk mempelajari mengenal Allah dan mengenal kitab-kitab Allah. Pada hari ini Pak Bagus akan memberikan keterangan yaitu mengenai dua. Yang pertama adalah mengenal Allah dan yang kedua adalah mengenal kitab-kitab Allah. Pertama, kita akan berdoa dulu sebelum mulai belajar. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah selesai, mari persiapkan buku LKS Pendidikan Agama Islam kalian. Bismillah. Nah, alhamdulillah, jika sudah dibuka pada bab pelajaran yang kedua, yakni pada halaman yang ke-19, pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Sebelumnya Pak Bagus akan memberikan pengenalan terlebih dahulu. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita lakukan dengan cara mengenalinya melalui Al-Asma'ul Husna yang berjumlah 99. Yang kedua, bisa melalui penciptaan Allah, yaitu alam semesta ini dan segala isinya, tumbuhan, hewan, manusia. Yang ketiga, cara mengenal Allah yang lainnya adalah melalui kitab-kitabnya. Salah satunya adalah kitab suci Al-Quran. Anak-anak, mari kita ikuti pelajaran yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Asma'ul Husna. Kita buka halaman yang ke-11. Saya akan bacakan mulai dari kata untuk, kalimatnya untuk mengenal lebih jauh. Kita akan simak bersama-sama. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, jawabannya ada pada Al-Asma'ul Husna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 nama, atau disebut dengan Al-Asma'ul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Nah, sekarang saya akan menuliskan di papan tulis. Ada 4 Asma'ul Husna yang kita pelajari dari 99. Ada 4 Al-Asma'ul Husna yang kita pelajari untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan ambil spidol dulu untuk menuliskannya di papan tulis. Sudah ada. Sekarang saya akan menuliskannya. Yang pertama, arti dari Asma'ul Husna. Nomor 1, Asma'ul Husna artinya nama Allah
yang baik, atau bisa diartikan nama-nama Allah yang indah. Berapa tadi jumlah dari Al-Asmaul Husna? Kedua, jumlahnya 99 nama. Lalu dari 99 nama ini yang kita pelajari hanya 4. Pertama, Al-Mumit. Kedua, Al-Hayyu. Yang ketiga, Al-Qayyum. Yang keempat, Al-Ahad. Dari 99 yang kita pelajari hanya 4 untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Supaya lebih mengenal lagi, mari kita sama-sama tuliskan artinya. Al-Mumit artinya adalah yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mematikan. Yang kedua, Al-Hayyu, yang maha hidup. Ketiga, Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri. Dan yang terakhir, Al-Ahad, artinya adalah Maha Esa. Jika sudah Pak Bagus tuliskan seperti ini, sekarang giliran kalian untuk mencatatnya di buku tulis Pendidikan Agama Islam. Boleh kalian pause sementara videonya agar kalian bisa menulis tulisan yang sudah Pak Bagus tulis di papan tulis ini. Semoga tulisannya jelas ya. Nah, sekarang Pak Bagus akan memberikan penjelasan apa maksudnya Allah Maha Mematikan, apa maksudnya Allah Maha Hidup, apa maksudnya Allah Maha Berdiri Sendiri, dan apa maksudnya Allah Maha Esa. Keterangan ini bisa kalian lihat pada LKS Pendidikan Agama Islam halaman ke-20. Saya bacakan, kalian menyimak. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Nah, maksudnya adalah anak-anak, semua makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, ataupun di alam semesta ini, mulai dari malaikat, jin dan setan, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya akan mati. Siapa yang mematikan? Yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Al-Mumit, Allah yang maha mematikan. Tetapi apakah setelah manusia meninggal maka hidupnya akan berakhir? Tidak. Setelah manusia meninggal dunia, mereka akan meninggalkan alam dunia ini, dan mereka akan berganti pada alam yang bernama alam barzakh, yaitu kehidupan sesudah kematian yang ada di alam kubur, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Ketika di alam barzakh ini, manusia tidak bisa kembali hidup lagi.
Mohon maaf, jika kalian pernah ketakutan orang yang sudah meninggal nanti akan bangkit lalu menghantui, itu sama sekali tidak benar. Itu adalah tahayul. Tapi Pak, aku pernah mendengar orang yang ditakut-takuti orang yang sudah meninggal. Itu bukan orang yang sudah meninggalnya, tetapi itu adalah jin yang berusaha untuk menggoda kita, melemahkan iman kita. Maka kita harus tingkatkan ketakwaan kita dengan terus mempelajari ilmu agama Islam dan terus meningkatkan kualitas ibadah agar Allah senantiasa melindungi kita semuanya, insya Allah. Yang B, Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan, atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, Ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Untuk yang Al-Hayyu ini teman-teman, artinya Allah itu maha hidup. Maksudnya adalah Allah yang memberikan kehidupan kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga bisa memberikan kesembuhan terhadap orang-orang yang sakit. Jika kalian pernah menyangka ada orang yang sakit keras, lalu kalian mengira tidak lama lagi mungkin orang ini akan meninggal. Tetapi belum tentu. Allah lah yang memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit keras tadi. Bahkan banyak kita saksikan orang yang tubuhnya sehat, tidak mempunyai riwayat sakit apapun, tetapi tiba-tiba terdengar meninggal dunia. Penyebabnya pun banyak, mulai dari tiba-tiba sakit atau tiba-tiba terkena kecelakaan yang tidak terduga. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup kita, agar kita diberikan keselamatan dan dalam menjalani kehidupan ini kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada bagian terakhir di keterangan Al-Hayyu tadi ada doa yang dicontohkan oleh penulis, yaitu Ya Allah Ya Hayyu. Kenapa kita panggil Ya Allah Ya Hayyu? Nah, terdapat amalan yang kalau kita berdoa, misalnya kita ingin rezeki yang bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita, rezeki yang barakah, maka kita bisa ucapkan Ya Allah Ya Razzaq, wahai Allah sang pemberi rezeki. Kita panggil nama Allah dengan menambahkan Asmaul Husna yang artinya sesuai dengan doa yang akan kita panjatkan. Maka insya Allah doa kita berkesempatan untuk lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekalipun pengkabulan doa kita mungkin terasa lama, jangan berputus asa teman-teman. Tetap berdoa kepada Allah dan tetap kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang C, Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya tidak selalu bergantung kepada orang lain. Maksudnya adalah Allah itu tidak membutuhkan makhluk yang lainnya. Contoh saja dalam penciptaan manusia. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, akulah yang menciptakan manusia. Allah tidak membutuhkan bantuan dari malaikat untuk menciptakan manusia. Penciptaan surga dan neraka pun demikian. Allah menciptakannya sendiri dengan kekuasaan yang maha besar. Allah menciptakan semuanya dan tidak bergantung kepada makhluk yang lain. Jangan merasa selalu tidak bisa. Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Kekuatan fisiknya, akalnya, apapun bisa dilakukan asal dengan berusaha. Memang pada awalnya kita belum mampu, kita membutuhkan bantuan orang lain. Tapi ketika bisa, kita insya Allah mampu melakukannya sendiri.
Bahkan hidup kita bisa bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita, insya Allah. Yang terakhir, Al-Ahad, artinya Allah yang Maha Esa. Mengandung arti Allah itu Esa. Perhatikan Al-Quran surah Al-Ikhlas berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut juga Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Artinya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari hal kekuasaan, kekuatan, bahkan apapun yang Allah miliki, tidak ada di muka bumi ini atau di alam semesta ini yang setara dengan Allah. Karena Allah itu Tuhan. Yang diciptakan oleh Allah adalah makhluk, maka makhluk tidak bisa menjadi sama seperti Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk bagian yang kedua, yang aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Bagus akan memberikannya seperti ini. Akan saya hapus dulu papan tulisnya. Lalu saya akan berikan tabel seperti ini. Nah, beginilah bentuk tabelnya anak-anak. Untuk bagian yang kedua, aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini juga Pak Bagus akan berikan sebagai tugas kepada kalian, membuat tabel seperti ini. Kemudian kalian tulis Asmaul Husna, lalu artinya apa, dan perbuatan terpujiku mencontoh Asmaul Husna ini apa. Misal Pak Bagus berikan contoh yang nomor 1. Al-Mumit artinya adalah Allah yang Maha Mematikan. Maka kalian tulis yang Maha Mematikan. Artinya sudah kita dapatkan. Al-Mumit artinya Allah yang Maha Mematikan. Lalu perbuatan terpujiku jika mengetahui Allah yang Maha Mematikan itu apa? Bisa kalian cari jawabannya pada LKS halaman 20 yang di bagian A, yaitu Al-Mumit. Saya akan bacakan sebagai contoh untuk mengisi yang nomor 1. Al-Mumit mengandung arti yang Maha Mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa, Ya Allah, Ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha Mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Kita bisa temukan anak-anak, perbuatan terpujiku mengetahui Allah yang Maha Mematikan adalah 1. Rajin mendirikan sholat. Berapa sholat wajib yang diberikan kepada kita? Ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang wajib ini yang harus kita lakukan. Tidak boleh dilompati atau pilih-pilih. Hari ini aku subuh dulu deh, besok zuhur, besoknya asar, besoknya maghrib, besoknya isya. Jadi satu hari hanya melakukan 1 sholat saja. Ini tidak boleh. Harus 5. Sikap terpujiku mengetahui Allah yang Maha Mematikan adalah aku rajin mendirikan sholat.
kelima waktu sholat wajib ini aku harus mendirikannya, tidak boleh bolong. Nah, ini contoh yang untuk nomor 1. Nanti bagian kedua, setiap nomor ada 2 perbuatan terpuji yang harus kalian tuliskan. Bisa kalian cari jawabannya di LKS halaman 20 sampai 21 yang D Al-Ahad. Semoga jadi keterangan yang bermanfaat. Sekarang akan saya hapus untuk memberikan pelajaran dan ilmu tentang mengenal kitab Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Untuk yang tugas tadi, boleh kalian pause videonya di waktu yang Pak Bagus menulis tadi sudah lengkap. Lalu kalian salin di buku tulis pendidikan agama Islam. Setelah selesai, kalian lanjutkan lagi videonya untuk menyaksikan keterangan di pelajaran pendidikan agama Islam tentang mengenal kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, kita lanjutkan lagi ya semangat belajarnya. Halaman ke-21 tentang mengenal kitab Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian tahu beriman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Mari lihat ke-6 rukun iman yang ada di samping Pak Bagus ini. Pada rukun iman keberapakah beriman kepada kitab Allah? Betul, yaitu pada rukun iman yang ketiga. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab Allah. Keempat, beriman kepada Rasul Allah. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan keenam, beriman kepada qada dan qadar. Sekarang mari kita hilangkan semuanya. Dan saya akan berikan nama dari keempat kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Pak Bagus tuliskan di papan tulis, nanti kalian salin di buku tulis kalian. Bismillah. Kitab Allah. Yang pertama, kitab Allah yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat. Pada LKS Pendidikan Agama Islam halaman ke-22 bisa kalian lihat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Anak-anak, keempat nama kitab ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab Allah ini saling melengkapi. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Boleh mempelajarinya karena di situ terdapat hidayah Allah. Masya Allah, bisa kalian saksikan banyak sekali saudara-saudara kita yang dulunya beragama non-muslim, kemudian ketika tertarik dengan Islam, mencari ilmu, salah satunya lewat kitab Al-Quran, dan kemudian hatinya condong untuk mempelajari dan mencintai agama Islam hingga akhirnya menjadi muslim. Kita doakan agar istiqomah di dalam keislamannya sampai wafat kelak. Dan kita juga harus demikian, harus memegang teguh tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap menjadi muslim hingga kita meninggal dunia nanti. Oke, sekarang untuk yang kitab-kitab Allah tidak ada tugas. Tugasnya hanya tadi, yaitu menulis arti Asmaul Husna dan juga sikap terpuji
dari yang bisa kita lakukan mengetahui Asmaul Husna Allah tadi, mulai dari Al-Mumit, mulai dari Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Masya Allah. Semoga jadi keterangan yang bermanfaat ya nak. Jika sudah kalian catat, kita lanjutkan lagi. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tugas agama Islam hanya yang tadi, yang ini tidak ada tugas, hanya kalian catat seperti ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Jika sudah, nanti kirimkan di WA pribadi Pak Bagus dengan cara difoto. Tetap semangat belajar, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.